Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan jawab pertanyaan dari Binance 12. Minta dibahas soal Art Gubler. Ya agak susah ya namanya. Tapi udah ketemu ini ya. Nama tokennya adalah GU, teman-teman. Kalau kita perhatikan daripada penjelasannya, GU ini adalah salah satu NFT yang dijual di OpenSea ya, salah satu platform marketplace tempat jual beli NFT. Jadi ini modusnya mirip seperti app, teman-teman mungkin tahu app token, Bored Ape Yacht Club. Itu kan pertama dia diawali sama yang namanya NFT. Terus tiba-tiba bikin token. Entah apa tujuannya punya token, teman-teman. Secara use case, aku sendiri agak kurang yakin sama use case-nya. Jadi sama juga sama Gu ini, secara use case aku sendiri juga nggak tahu use case-nya apa kegunaan daripada token ini. Kalau kita lihat supply yang beredar itu ada di kisaran, tidak ada. Jadi di CMC sendiri harganya ada di kisaran Rp320. Dia berada di peringkat 3631 dan data-datanya sangat minim. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply tidak ada, supply yang beredar juga tidak ada, tapi supply totalnya ada sekitar 116. Ini aneh banget. Poin apa yang supply-nya sangat dikit? Ya nggak masuk akal menurut saya. Terus kalau kita perhatikan juga dari segi pasarnya, dia bisa diperdagangkan di Maxi, BingX, XT, dan juga Hotbit. Mungkin data dari ini kurang diupdate ya, data dari CMC. Terus kalau kita perhatikan dari segi volume perdagangan, dia paling banyak diperdagangkan di Maxi, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang trading di Maxi ya. Jadi Gu sendiri kalau kita lihat dia di marketplace itu NFT-nya seperti ini, teman-teman. Jadi kayak kartun dua dimensi gitu dengan wajah-wajah monster dan NFT-nya bisa bergerak semua nih. Jadi lumayan menarik sebenarnya NFT-nya, gambar-gambarnya ya, teman-teman, dan harganya juga lumayan mahal, 0,3 sekian Ethereum. Ada yang 0,4, jadi bervariasi lah harganya. Terus juga kalau kita lihat di Twitter, mereka juga cukup banyak punya pengikut, 47 ribuan. Tapi sayang sekali untuk engagement itu nggak terlalu banyak ya. Bahkan mereka bikin NFT-NFT yang sifatnya abstrak sekarang. Jadi gambar-gambar abstrak yang mungkin di ada maknanya atau apa. Ada juga yang masih tetap bisa dilihat secara visual. Ya ini alien-alien sepertinya. Jadi engagementnya kalau teman-teman perhatikan yang lihat itu sekitar 2000-an aja, padahal mereka punya follower cukup banyak. Jadi kurang lah bisa dibilang. Kalau kita perhatikan juga dari websitenya, jadi seperti ini websitenya ya. Ini seru sih nih animasinya, teman-teman. Ini dia dimakan, entah artinya apa, kemudian muncul NFT baru, terus dimakan lagi. Jadi kalau kita lihat dari website resminya, dia itu dibikin oleh Royland dan juga Paradigm. Dan dia meluncurkan beberapa NFT yang tentunya bisa di apa ya, dibeli mungkin ya buat teman-teman buat koleksi. Di sini juga teman-teman bisa melakukan staking buat NFT-nya. Jadi staking dan teman-teman bisa dapetin reward. Rewardnya berupa token daripada itu ya, token token GU, teman-teman. Jadi ada stake. Ya, itu sih sebatas itu. Kalau dari segi pergerakan chart ya kayak air terjun, teman-teman. Jadi kayak jalan turunan gitu ya. Jadi pergerakan dari GU sendiri, tokennya itu drop. Kalau kita lihat dari Maxi, pergerakannya sebelumnya itu ada di harga 705 dolar dan sekarang ada di kisaran 0,02 dolar saja. Jadi penurunannya udah dibilang abu ya, jadi abu, teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan juga volume perdagangannya makin lama makin naik nih. Ini menarik ya. Harganya makin turun, orang-orang kok makin banyak bertransaksi. Ini calon-calon nyangkut nih. Ujung-ujungnya mereka nyangkut, terus wah ini koinnya kok nggak naik. Jadi gini teman-teman, nggak semua koin itu bakalan naik ya. Jujur aja nggak semua koin itu bakal naik. Dan biasanya yang mempermainkan market atau yang menggerakkan market, bikin market naik dan turun itu adalah whales. Itu adalah kalau konotasinya itu bandar. Kenapa? Karena bandar selalu mencari koin-koin yang cukup bagus. Kenapa? Karena kalau koinnya jelek,
itu retail nggak tertarik gitu loh. Jadi bandarnya bisa aja beli, mainin harga, tapi dia main sendiri. Kan itu rugi ya. Mereka kan ekspektasinya adalah mereka yang beli, mereka gerakin market, terus retail juga ngikut. Nah, bayangin kalau bandar mengakumulasi koin-koin seperti ini. Tapi enggak lah. Wheels bukan kumpulan orang-orang bodoh yang mau mengakumulasi koin yang justru tidak menarik secara fundamental. Jadi bukan berarti NFT-nya tidak bagus, ya bagus NFT-nya, tapi masalahnya koin Gu ini tidak ada use case-nya, teman-teman. Jadi tokennya ini yang tidak ada use case-nya. Kenapa harganya turun? Ya wajar saja, karena memang secara fungsi orang tidak punya desakan atau tidak punya alasan mengapa mereka harus membeli untuk proyeknya. Jadi itu yang bisa teman-teman pertimbangkan buat Gu ini. Jadi gitu aja. Tentu saja saya tidak menyarankan buat teman-teman beli. Bahkan saya menyarankan teman-teman untuk exit sesegera mungkin ketika memang ada momentum buat jual. Kalau dia udah naik sekian ratus persen, ya ya exit aja sih teman-teman. Kalau kita perhatikan sih kenaikannya sekali naik bisa 50%. Ini juga dia naiknya ratusan persen ya. Karena memang harganya udah terlampau murah ya. Jadi buat scalping jangka pendek mungkin bisa. Tapi kalau untuk long hold itu enggak, teman-teman. Maka teman-teman bakalan makin miskin kalau teman-teman invest di proyek-proyek yang turun seperti ini. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andri. Makasih.